Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan hari ini. Baik, mari siapkan hatimu saudara. Mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami. Kami
Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita, bahkan akan menghiburkan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus pernah datang jadi manusia. Mati, semua dia lakukan bagi kami. Tapi bukan hanya mati, kau juga bangkit bagi kami. Pantaslah kiranya kami bersyukur untuk itu. Berteriak haleluya. Untuk semua apa yang kau lakukan, semuanya demi kami. Sebab karya penebusan itu sempurna. Sungguh sebuah kasih yang tidak terpahami. Terpuji namamu Tuhan. Saat ini pun kami akan dikuatkan, dibangun, diteguhkan lewat firman. Di hari yang luar biasa ini. Hari kebangkitan Yesus. Dalam nama Yesus. Berbicaralah bagi kami. Seperti seorang sahabat yang mencurahkan isi hatinya kepada sahabat terbaiknya. Sampaikan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah teriakan yang pantas kita teriakan. Di hari ini. Hari kebangkitan Kristus. Hari raya Paskah yang luar biasa dan diberkati Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Menjadi bagian firman Tuhan. Yang akan saya sampaikan, saya uraikan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tuhan Yesus memberkati. Fantastic day. Hari yang fantastis. Fantastic day itulah judul khotbah yang mau saya sampaikan bagi kita. Perhatikan saudaraku. Kalau Jumat Agung dalam bahasa Inggris disebut sebagai Good Friday. Artinya hari Jumat yang baik. Maka timbullah sebuah pertanyaan tentunya bagi kita. Apakah hari-hari yang lain di minggu itu tidak baik? Kalau dia disebut sebagai Jumat yang baik, apakah hari-hari Jumat yang lain di bulan itu tidak baik? Kalau Jumat itu disebut Jumat yang baik, apakah Jumat yang lain di tahun itu tidak baik? Tentu jawabannya sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Kalau semua hari adalah harinya Tuhan, maka semua hari adalah baik. Semua hari adalah hari yang hebat. Semua hari adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Pegang itu dan katakan yes. Perhatikan saudaraku, kekasih di dalam Tuhan. Jumat Agung disebut sebagai Jumat yang baik. Apakah betul itu baik? Karena di hari itu ada kematian. Mengapa disebut baik padahal itu hari bersedih dan memperingati sebuah peristiwa kematian?
Mengapa Allah yang tahu segala sesuatu tidak mencegah peristiwa kematian itu? Mengapa Bapa yang Maha Kasih mengizinkan anaknya untuk menanggung semua penderitaan itu? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kalau kita merenung tentang Jumat Agung di hari Jumat yang lalu. Tapi perhatikan saudaraku, seharusnya di Paskah ini bukan itu yang harus kita tanyakan. Di Paskah ini Yesus bertanya kepada saya, kepada saudara, kepada kita seperti bertanya kepada Petrus waktu itu. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Itulah pertanyaan yang harus ditanyakan di hari yang fantastik ini. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita jawab, ya aku mengasihi engkau Yesus Juru Selamat kekasih jiwaku. Maka Yesus pun melanjutkan, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita berkata, aku mengasihi engkau Yesusku Juru Selamat kekasih jiwaku. Yesus pun berkata, jadilah penjaga buat saudaramu. Kalau kita berkata, aku mengasihi engkau Yesus Juru Selamat kekasih jiwaku. Yesus pun berkata, jadilah brothers and sister keeper. Hari yang fantastik. Perhatikan saudaraku, kalau kita membaca kitab Injil keseluruhan, keempat kitab Injil, maka secara konsisten keempat penulis kitab Injil, penulis Injil menyebut pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Saya ulangi, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Itulah yang saya sebut sebagai hari yang fantastis. Yaitu hari pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Apa artinya? Hari pertama minggu itu adalah hari yang bersejarah bagi para murid waktu itu. Hari yang fantastik, hari yang luar biasa. Hari yang mereka kenang karena ada sebuah peristiwa yang hebat terjadi di hari itu. Hari pertama minggu itu. Hari yang tidak bisa mereka lupakan. Sehingga penulis Injil berkata dengan kompak. Menuliskan dalam Injilnya. Hari pertama, pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Seperti semua orang Indonesia tentu akan mengetahui namanya 17 Agustus. Itu hari yang fantastis bagi kita semua. Bagi semua orang Indonesia. Tapi pertanyaan yang mau kita jawab, mau kita pahami lewat khotbah di hari yang fantastis ini adalah, mengapa hari itu, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu menjadi hari yang fantastis? Maka jawaban yang pertama adalah, karena hari itu adalah hari pendamaian bagi kita. Saya ulangi. Hari pertama minggu itu menjadi hari yang fantastis. Hari kebangkitan Yesus itu menjadi hari yang fantastis. Oleh karena apa? Yang pertama, hari itu adalah hari pendamaian bagi kita. Maksudnya bagaimana, pendeta? Ada yang bertanya dan saya menjawabnya. Hari itu, perhatikan saudaraku, hubungan yang dulu ribuan tahun telah putus, hubungan Bapa Allah di surga dengan manusia ciptaan mulia yang putus ribuan tahun itu telah nyambung kembali. Dua oknum yang berpisah selama ribuan tahun itu, kurang lebih 4.000 tahun lebih, akhirnya mengalami pendamaian. Akhirnya didamaikan pada hari itu. Permusuhan yang sudah berlangsung 4.000 tahun lebih itu selesai. Oleh karena rangkaian Jumat Agung sampai Paskah. Yesus menyelesaikannya bagi saya, bagi saudara. Mendamaikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Saya percaya begini saudaraku. Kalau ada dua orang bersaudara bermusuhan oleh karena masalah harta, masalah bisnis, masalah tanah, dan lain-lainnya, maka persaudaraan mereka putus. Tapi ketika ada pihak yang merendahkan diri untuk
akhirnya merendahkan diri dan akhirnya hubungan itu nyambung kembali. Kalau dulu waktu hubungan itu putus, melihat wajahnya saja kita muak, mendengar namanya kita musi. Tapi setelah hubungan itu didamaikan, hubungan itu baik kembali, maka mendengar namanya kita sudah mengalami damai. Oleh karena hubungan yang tidak baik itu telah menjadi baik. Mengapa harus ada pendamaian? Karena ada permusuhan. Mengapa ada permusuhan? Oleh karena ada yang ingkari perjanjian. Yang ingkari perjanjian adalah kita, manusia. Saya dan saudara adalah makhluk yang pengingkar perjanjian. Tapi puji Tuhan, melalui peristiwa Jumat Agung sampai hari pertama minggu ini, hubungan kita telah didamaikan. Bersyukurlah kita menjadi orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapa di surga itu menjadi Bapamu, Bapakku, Bapak kita. Inilah yang selalu sering saya sebut. Allah itu menjadi Allah yang personal bagimu, Allah yang personal bagi saya. Kalau dia Allah yang personal, maka layaklah kita seperti kepada seorang Bapa di dunia, menyampaikan isi hati kita, meminta sesuatu dari dia. Hari itu menjadi hari yang fantastis, oleh karena hari itu adalah hari pendamaian. Yang kedua, saudaraku, mengapa hari itu menjadi hari yang fantastis? Hari pertama minggu itu. Yang kedua, dari Lukas 23 ayat 34 memberitahu kita, hari itu adalah hari pengampunan. Hari pengampunan. Apakah perkataan umum yang keluar dari mulut seorang yang disalibkan? Pada umumnya, saudaraku, kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang disalibkan adalah kata-kata cacian, adalah kata-kata kutukan, adalah kata-kata makian, adalah kata-kata musi. Oleh karena apa? Oleh karena sakitnya penderitaan disalibkan itu. Bagaimana tidak sakit hidup-hidup dipaku dan lain-lainnya. Itulah kata-kata yang pada umumnya keluar dari mulut seorang yang disalibkan. Para prajurit yang membawa orang yang mau dihukum itu ke tempat penghukumannya juga adalah prajurit-prajurit terbaik yang sudah dilatih bagaimana caranya menyiksa para penjahat itu. Termasuk juga orang-orang yang membawa Yesus dan dua orang penjahat itu untuk disalib. Prajurit terbaik yang mengerti teknik untuk membuatnya sakit, membuatnya begitu menderita. Tapi perhatikan, berbeda dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita itu. Yesus waktu disalib, yang dia ucapkan bukanlah kata-kata kutukan. Yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata makian, kata-kata cacian. No. Yang diucapkan adalah sesuatu yang luar biasa. Yang dia ucapkan adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari itu adalah hari pengampunan. Dengarkan saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Di tengah kesakitan yang ia pedulikan bukan dirinya. Di tengah kesakitan yang ia pedulikan adalah dirimu dan saya, orang berdosa ini yang butuh pengampunan. Di tengah kesengsaraan yang ia perhatikan adalah bukan dirinya, tapi manusia, orang lain, bukan dirinya. Dia tahu bahwa pengampunan adalah sebuah kebutuhan. Pengampunan sebuah kebutuhan. Itu sebabnya dia berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berbahagialah menjadi orang yang telah diampuni dosanya. Saya menjadi orang yang telah diampuni, saudara juga menjadi orang yang telah diampuni, kita semua orang yang telah diampuni. Pengampunannya membawa surga menjadi bagian kita. Hari itu hari yang fantastis, oleh karena hari itu adalah hari pengampunan.
Mendapat pengampunan itu melegakan. Dilepaskan dan diampuni itu memberi kepuasan bagi orang yang mengampuni dan bagi orang yang diampuni. Luar biasa. Di kayu salib sambil menahan sakit, yang ia pikirkan adalah dirimu. Di alam maut, yang ia lakukan adalah karya keselamatan. Setelah bangkit pada hari yang ketiga, yang ia cari ada dan dijumpai adalah orang-orang yang mengasihi dia. Setelah naik ke surga pun, yang ia doakan adalah dirimu dan saya. Naik ke surga, ia lakukan adalah menyiapkan tempat bagimu dan saya. Hari itu menjadi hari yang fantastis, oleh karena hari itu adalah hari pengampunan. Yang ketiga terakhir saudaraku, hari pertama minggu itu disebut sebagai hari yang fantastis, fantastic day. Oleh karena hari itu adalah hari penggenapan. Yohanes 19 ayat 30. Saya baca satu ayat ini. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata, "Ya sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Hari itu adalah hari penggenapan. Sebuah hutang tidak bisa dibayar. Bisa disebabkan banyak hal. Bisa oleh karena ketidakmampuan. Bisa oleh karena ketidakmauan. Bisa karena terkendala oleh karena keadaan. Juga sesungguhnya oleh karena tidak punya hal untuk membayarnya. Manusia punya hutang dosa dan manusia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya hutang itu membawa manusia pada penghukuman. Saya ulangi, manusia punya hutang dosa dan manusia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya manusia harus mempertanggungjawabnya dan membawanya pada penghukuman. Coba kita bayangkan, kita punya hutang yang sangat besar dan kita tidak mampu untuk membayarnya. Sangat besar. Kita tidak mampu membayarnya. Tiba-tiba datang seseorang berkata, "Saya tahu kamu tidak mampu membayar hutangmu itu. Oke, saya melunaskan semua hutangmu itu." Saya pikir ini menjadi sebuah sukacita yang sangat besar bagi kita. Kepada orang itu ucapan terima kasih apakah yang sanggup kita akan berikan. Tapi orang itu berkata, "Tidak apa-apa, tidak perlu balasan. Saya memberikannya, melakukannya dengan tulus." Perkataan tetelestai jelas kita tahu. Itu adalah genaplah. Adalah suatu proklamir kemenangan dari Yesus. Bahwa dari Yesus sang pahlawan agung itu, bahwa ia telah mengakhiri perjuangannya dengan tuntas. Ia telah menyelesaikan karya penyelamatan bagi kita semua. Mengapa? Karena tidak semua orang pada akhir usianya bisa berkata seperti Yesus. Sun Yat-sen, tokoh revolusi Tiongkok berkata, "Oh saudara seperjuanganku, revolusi Tiongkok belum selesai, tetaplah berjuang." Dia tidak bisa berkata, "Tetelestai, sudah selesai." Beethoven berkata, "Masakan aku harus menulis beberapa not saja dan sekarang harus melepaskan tangan ini untuk bertemu Sang Pencipta." Belum selesai. Sokrates, "Aku belum menyelesaikan satu hal. Aku masih berhutang." Ia belum menyelesaikan pekerjaannya. Rasulullah, dia berkata, "Sesungguhnya kematian itu adalah kesakitan yang amat sakit. Bantulah aku melewati sakratul maut ini." Dan berseru, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Dia tidak berkata tetelestai. Tapi Yesus kita
berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia lakukan itu demi saya, demi saudara, demi kita semua. Hari itu adalah hari penggenapan. 3 hal ini kita harus pahami, saudaraku. Hari itu menjadi hari yang fantastis oleh karena hari itu adalah hari pendamaian, hari pengampunan, hari penggenapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, layak kami menyanyikan haleluya, puji Tuhan. Untuk kasih, untuk pengorbanan, untuk karya penebusan yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kami. Haleluya, Engkau bangkit
Bahkan saat ini ada di sebelah kanan Bapa di surga, menyediakan tempat bagi kami, dan pada akhirnya Engkau akan datang dan bawa kami umat tebusan-Mu bersama dengan Engkau dalam surga kekalan. Terima kasih Tuhan. Tetap kuatkan, teguhkan kami semua jemaat-Mu di tengah-tengah sikon yang belum menentu ini. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati kota kami Sulawesi Tengah. Pemerintah kami berikan hikmat untuk dapat menyelesaikan semua ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan untuk melalukan musibah pandemi corona ini dari tengah dunia ini. Dalam tangan-Mu kami berserah secara total. Termaterai firman-Mu bagi kami hidup dan kami pun jadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati pikiran-Mu kepada Bapa di surga. Terimalah pengutusan dan berkat daripadanya. Tuhan mengutus-Mu untuk menjadi terang, terangilah dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Tunjukkan diri-Mu sebagai orang beriman. Terangi rumah tanggamu, terangi tempat studimu, terangi marketplace-Mu, terangi masyarakat tempat di mana engkau berada. Tunjukkan diri-Mu sebagai orang beriman, berpengharapan, dan jadilah pelaku kasih. Rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menuntun, menghibur, menguatkan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.